Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Priti Susadi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membawakan materi biologi, yaitu tentang komponen kimiawi penyusun sel. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Di sini, komponen kimiawi dalam sebuah sel ada dua jenis. Yang pertama, komponen organik, dan yang kedua, komponen anorganik. Yang termasuk komponen organik, yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, dan yang keempat ada asam nukleat. Dan yang termasuk komponen anorganik, yang pertama itu ada air, yang kedua ada vitamin, dan yang ketiga ada mineral. Baik, pertama kita akan masuk ke komponen organik pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama sel kita. Mereka terdiri dari C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Lanjut, kita ke karbohidrat berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada karbohidrat sederhana, dan yang kedua ada karbohidrat kompleks. Pertama, karbohidrat sederhana ini berfungsi sebagai sumber energi. Dan yang kedua, karbohidrat kompleks ini sebagai cadangan energi, komponen struktural organel, dan bagian sel lainnya. Yang termasuk karbohidrat sederhana berdasarkan struktur ikatan molekulnya ada monosakarida dan disakarida. Dan yang termasuk karbohidrat kompleks yaitu polisakarida. Kita akan mulai menjelaskan yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat terdiri dari gula tunggal atau satu gugus gula. Sifat dan ciri-cirinya, yang pertama, rasanya manis, yang kedua, dapat dilarutkan dalam air, dan yang ketiga, dapat dikristalkan. Monosakarida terdiri dari yang pertama itu pentosa, dan yang kedua heksosa. Pentosa contohnya ribosa, deoksiribosa, dan ribosa. Dan contoh dari heksosa yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu disakarida. Disakarida adalah gabungan dua gula dari gugus monosakarida. Sifat dan ciri-cirinya, yang pertama rasanya manis, yang kedua dapat dilarutkan dalam air, dan yang ketiga dapat dikristalkan. Contoh dari disakarida yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks dengan rantai molekul yang panjang atau memiliki lebih dari 2 gugus gula. Sifat dan ciri-cirinya, yang pertama, rasanya tidak manis, yang kedua, tidak dapat dikristalkan, dan yang ketiga, tidak dapat larut dalam air. Kita lanjut yang kedua, yaitu protein. Protein adalah komponen kimiawi sel yang memiliki susunan sangat kompleks. Protein tersusun atas senyawa C, karbon, H, hidrogen, O, oksigen, dan N, nitrogen. Protein memiliki dua peran penting. Yang pertama, peran katalitik, dan yang kedua, peran mekanik. Yang pertama, peran katalitik ditunjukkan oleh enzim dan berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia dalam sel hidup. Yang kedua, peran mekanik ditunjukkan oleh protein otot dan berfungsi sebagai pembangun atau struktural dan peran kontraksil. Perlu diingat, protein merupakan polimer dari asam amino. Apa itu polimer? Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat berupa molekul identik. Berdasarkan komposisi kimianya, protein digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada protein sederhana dan yang kedua ada protein gabungan. Yang pertama, protein sederhana adalah protein yang jika dihidrolisis hanya akan menghasilkan asam amino. Contoh, protein albumin dan protein globulin. Yang kedua, protein gabungan.
Protein gabungan adalah protein yang jika dihidrolisis akan menghasilkan asam amino dan senyawa lain. Yang ketiga, lemak. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Ciri dan sifat lemak yang pertama, tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofrom, ether, dan alkohol. Yang kedua, densitas atau kerapatan lebih rendah dari air. Dan yang ketiga, memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi. Kemudian, lemak berfungsi sebagai yang pertama, komponen penting membran plasma. Yang kedua, suspensi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian yang ketiga, sebagai penghantar signal. Dan yang keempat, sebagai pembentukan hormon. Lemak dalam sel makhluk hidup umumnya terdapat dalam bentuk lemak sederhana, lemak gabungan, dan turunan lemak. Yang pertama, lemak sederhana. Lemak sederhana dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak atau trigliserida. Yang kedua, lemak gabungan. Lemak gabungan merupakan ester asam lemak yang jika dihidrolisis menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat-zat lainnya. Lemak gabungan merupakan komponen struktural yang terpenting pada membran sel. Yang ketiga, ada turunan lemak atau steroid. Turunan lemak merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin atau siklik. Steroid terdapat pada protoplasma sel hewan, yaitu hormon kelamin. Yang keempat, asam nukleat. Asam nukleat berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Ada 2 macam asam nukleat. Yang pertama itu ada RNA dan yang kedua ada DNA. Yang pertama RNA ini berperan penting mensintesiskan protein. Dan yang kedua DNA berperan penting dalam pembentukan gen pada kromosom. Selanjutnya, kita masuk ke komponen anorganik yang pertama, yaitu air. Air merupakan senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam menyusun sel, yaitu 50-65% berat sel. Air sebagai komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari yang pertama, plasma darah, yang kedua, cairan intrasel atau sitoplasma, dan yang ketiga, cairan ekstrasel. Kemudian lanjut ke fungsi air. Yang pertama, mengangkut makanan dari luar ke dalam. Yang kedua, mengangkut sisa metabolisme tubuh dari sel ke luar tubuh. Dan yang ketiga, sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua, vitamin. Peran vitamin adalah mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Contoh vitamin ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin H. Yang terakhir, mineral. Fungsi mineral yang pertama, pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme. Yang kedua, sebagai pengatur enzim. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Di dalam sel, mineral ada yang tergandung dalam jumlah banyak atau makroelemen dan jumlah sedikit atau mikroelemen. Contoh mineral makroelemen yang pertama yaitu kalsium, yang kedua magnesium, yang ketiga natrium, yang keempat ada fosfor, yang kelima ada klor, dan
dan yang keenam ada belerang. Kemudian contoh mineral mikroelemen, yang pertama ada zat besi, yang kedua ada yodium, yang ketiga ada seng, yang keempat ada kobalt, dan yang kelima ada fluorine. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.